Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kicau mania. Kali ini saya akan menjelaskan mengapa cucak hijau di bawah itu on, jegrik, jamtrok, dan bongkar isian. Ketika digantangkan, cucak hijau diam seakan-akan hilang emosinya. Sebelumnya, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, komen, serta loncengnya agar kami semangat untuk membuat video tentang perawatan cucak hijau lomba. Baik, sahabat kicau mania, kita mulai pembahasannya. Cucak hijau adalah burung yang penuh dengan misteri, dan tipikalnya itu adalah semi factor. Jadi cucak hijau untuk stabil itu sangatlah susah. Dan untuk menstabilkannya kita perlu melakukan perawatan rutin yang konsisten, dan kita harus memperhatikan gerak-gerik cucak hijau kita di kesehariannya. Kondisi ini dipengaruhi oleh cuaca lingkungan, karena cuaca sekarang ini tidak menentu. Kadang panas, kadang hujan, kadang dingin, kadang anginnya itu kencang. Jadi iklim mempengaruhi dari performa cucak hijau. Jadi kita harus melakukan perawatan yang ekstra konsisten sehingga cucak hijau bisa stabil. Itu menurut saya cucak hijau yang di bawah gantangan itu on, jamtrok, bahkan bongkar isian, kemudian di atas itu diam. Menurut pengalaman saya itu dipengaruhi oleh settingan harian dan cuaca atau iklim. Karena biasanya cucak hijau ketika kita sampai di gantangan itu cuaca panas, tidak terlalu terik. Kemudian ketika akan muncul sesi menggantangnya, cuaca menjadi mendung, bahkan hujan. Nah, itu cucak hijau akan minus suhu tubuhnya, sehingga emosinya itu tidak keluar. Dan bisa juga ketika cuaca dingin, kemudian ketika masuk sesi gantangan cuaca berubah menjadi panas, maka cucak hijau tidak siap menerima suhu di luar yang akan mempengaruhi suhu di dalam tubuhnya. Cucak hijau akan mangap biasanya. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut, maka kita perlu adanya rawatan harian yang konsisten. Kita bagi perawatannya sesuai dengan keadaan lingkungannya atau keadaan cuacanya. Misal dalam 1 minggu ini hujan terus atau hawanya dingin, maka kita harus melakukan perawatan dengan cara umbaran. Nah, terapi umbaran berguna untuk cucak hijau membuat tubuhnya itu menjadi kencang, tidak gemuk, dan nantinya apabila digantangkan pada saat cuaca dingin, cucak hijau masih bisa mau ngotot. Kemudian untuk pagi harinya itu tetap wajib diembunkan, karena pengembunan juga bisa menurunkan dari over birahi dan menstabilkan antara emosi dan birahi cucak hijau. Kemudian untuk setelan EF di cuaca dingin itu hariannya cukup standar saja, sesuai dengan setelan harian. Kemudian untuk pakannya bisa kita pakan menggunakan pakan yang selang-seling antara buah pisang, pepaya, atau pir. Karena buah pepaya dan pir selain untuk menurunkan over birahi juga bermanfaat bagi cucak hijau untuk membuat dirinya itu tidak mengalami kegemukan. Karena cucak hijau yang kegemukan di cuaca dingin itu malas sekali bunyi, kemudian apabila digantangkan itu tidak emosi dan tidak mau bongkar isian.
Kemudian di cuaca dingin cucak hijau dibiarkan mandi sendiri. Biarkan cucak hijau menstabilkan suhu tubuhnya sendiri, jangan dipaksa mandi. Kemudian untuk penempatan sangkar, cucak hijau taruh di dalam ruangan saja, bisa di kerodong. Itu untuk rawatan hariannya ketika memasuki lomba dan hawanya itu dingin, cucak hijau bisa diablak. Diablak disendirikan dari burung lainnya atau burung sejenis, bisa juga dibuka resletingnya setengah biar di gantangan cucak hijau emosinya itu bisa muncul. Karena biasanya cuaca yang dingin itu sering sekali cucak hijau emosinya itu redup dan akhirnya tidak mau tarung, bahkan tidak mau bongkar isian. Ketika burung sudah sudah mau nembak, sebelum digantangkan itu resletingnya jangan ditutup semua. Karena kalau ditutup semua, maka emosinya biasanya akan hilang. Dan untuk EF-nya, Anda kasihkan jangkrik alam saja, karena jangkrik alam mempunyai protein yang lebih tinggi daripada jangkrik biasa, yang bermanfaat untuk mendongkrak emosi cucak hijau di cuaca yang dingin. Itu Anda kasihkan jangkrik alam 1 dikurang 3 sesi, kemudian kurang 2 sesi Anda kasihkan jangkrik alam 2, dan kurang 1 sesi Anda berikan colokan ulat Hongkong yang berwarna putih 1 atau 2 saja, karena ulat Hongkong bermanfaat untuk colokan untuk mendongkrak emosi secara instan, dan ulat Hongkong putih itu mudah dicerna cucak hijau. Kalau mudah dicerna, cucak hijau akan cepat respon dan efeknya itu cepat sekali untuk mendongkrak emosi burung cucak hijau. Intinya di cuaca dingin, jaga cucak hijau Anda tetap stabil antara emosi dan birahi, dan tubuhnya itu tidak gemuk. Anda bisa menggunakan selang-seling buah, pir atau pisang, dan bisa mengumbarnya seminggu sekali. Kemudian di lapangan juga harus dijaga emosinya biar tetap keluar. Selanjutnya yaitu yang kedua, ketika di 1 minggu ini cuaca panas terik. Walaupun mendung, biasanya hawanya itu panas atau sumuk. Nah, itu Anda bisa melakukan perawatan. Yang pertama yaitu tetap mengembunkan burung, itu wajib. Kemudian Anda bisa melakukan terapi sauna. Terapi sauna dengan cara burung dikerodong, kemudian dipanaskan, air dan pakannya tetap dikasih di dalamnya. Dan sauna ini bermanfaat untuk menimbulkan emosi dari cucak hijau kita. Dan sauna biasanya itu panas matahari itu tidak terkena langsung, maka di dalam kerodong itu hawanya itu hangat, nantinya cucak hijau juga di dalam kerodong berkeringat dan emosinya akan muncul, serta tubuhnya juga menjadi singset dan kencang ketika di sauna. Tapi sauna juga diperhatikan kondisi cucak hijau itu harus dalam keadaan yang sehat dan fit. Kemudian untuk pakannya tetap selang-seling antara buah pepaya, pir maupun buah pisang, karena untuk menjaga cucak hijau terhindar dari kegemukan. Selanjutnya mandi. Mandi harus kita atur. Jadi usahakan setiap hari cucak hijau bisa mandi. Karena cuaca panas, walaupun cucak hijau tidak terkena sinar matahari langsung, akan menyebabkan cucak hijau mudah sekali over birahi. Maka dari itu Anda harus memandikannya setiap hari, mandi sepuasnya di wadah besar atau di keramba. Untuk EF-nya Anda bisa memberikannya sesuai dengan setelan harian, jangkrik biasa saja. Kemudian untuk penempatan sangkar di cuaca yang panas, cucak hijau siangnya diablak saja
di tempat yang sejuk dan dihindarkan dari burung sejenis dan burung masteran agar tidak OB. Karena hawa panas hariannya, apabila cucak hijau Anda kerodong, maka di dalam itu akan pengap. Nantinya cucak hijau tidak nyaman di sangkarnya. Selanjutnya untuk rawatan di hari H lomba cucak hijau yang lomba dengan kondisi lingkungan yang panas, maka begitu sampai di gantangan Anda tempatkan cucak hijau Anda di tempat yang sejuk. Biasanya di samping kamar mandi, itu tempatnya sejuk, karena kalau ditempatkan di sembarang tempat, cucak hijau akan kepanasan, akhirnya mangap dan membuat tenaga cucak hijau akan habis. Kemudian untuk setelan EF di hari H lomba, Anda bisa menggunakan jangkrik biasa saja, jangan jangkrik alam. Karena hawanya sudah panas, maka kita berikan EF dengan protein yang sedikit rendah saja. Kita berikan 3 saja. Jadi kurang 3 sesi Anda kasihkan jangkrik 1, kurang 2 sesi Anda kasihkan jangkrik 1, kemudian kurang 1 sesi mau gantang Anda berikan jangkrik 1. Jangan pakai ulat Hongkong pas cuacanya panas, karena ulat Hongkong yaitu EF yang memiliki sifat panas dan kadar proteinnya tinggi, didukung dengan lingkungan yang panas, maka cucak hijau rawan sekali terkena OB, over birahi. Kemudian juga membuat cucak hijau dides di gantangan, karena hawa di luar panas dan di dalam tubuhnya itu juga panas karena ada colokan ulat Hongkong itu. Jadi begitu sahabat kicau mania, untuk masalah cucak hijau yang di bawah itu sudah mau jamtrok, bongkar isian, tapi di atas gantangan itu drop, tidak mau bunyi. Itu faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu rawatan harian dan kondisi lingkungan. Maka kita harus melakukan antisipasi agar burung tetap jalan di kondisi apapun. Yang terpenting yaitu menjaga cucak hijau agar stabil antara emosi dan birahinya itu di rawatan hariannya dan di H lomba, dan dijaga tubuh cucak hijau itu tetap kencang, tidak gemuk, karena power tembakan gaya akan keluar ketika tubuh cucak hijau itu tidak mengalami OB dan tidak mengalami kegemukan. Kemudian istirahat cucak hijau juga perlu. Jadi untuk menggantangkannya Anda bisa melakukan 1 minggu 2 kali atau 1 kali. Lebih amannya itu 1 minggu 1 kali saja. Jadi kita bisa melakukan perawatan yang ekstra di hariannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.